Oke, ini kita mulai ya. Di mute aja dulu Bang, supaya kita jangan terganggu ya. Thank you buat teman-teman semua ya, shalom ya. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan teman-teman muslim dalam dunia perdebatan ya, lintas agama ya teman-teman semua. Dan hari ini kebetulan saya diajak untuk diskusi ya dengan teman kita dari muslim, yaitu Kyrios Moto ya, terkait dengan temanya ketuhanan. Jadi kalau kita lihat ketuhanan itu ya, ini kita langsung aja ya buka tentang data yang namanya ketuhanan. Jadi tema ini yang mungkin sering dibawakan ya oleh teman-teman muslim juga, karena ya kita ngerti ya tentang ketuhanan ini, mereka mungkin punya dalil yang cukup baik. Tetapi kalau kita membaca ya di dalam KBBI ya, kita langsung aja. Ini di dalam KBBI Tuhan dan ketuhanan ya. Kita langsung aja kepada ketuhanan. Ya, karena debatnya tentang ketuhanan, makanya sifat keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu arti dari ketuhanan. Dan di dalam kekristenan kami percaya bahwa ketuhanan kami adalah Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu menyatakan bahwa Allah itu kasih, teman-teman ya. Yohanes, kita buka lagi ya supaya pakai data kita ya. Kenapa ya? Kita tuh selalu percaya di dalam firman-Nya itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak yang diberikan kepadanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, dan teman-teman semua ya, dengan adanya diskusi seperti ini, kita juga dapat mengenal yang namanya kebenaran itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya pasal 3 ya. Nih, kebetulan catatannya belum dibuka. Oke ya, Yohanes 1 ayat 7. Oke ya, ini ada firman yang menjadi manusia. Dan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kasih karunia yang diberikan. Jadi Allah itu dengan secara spesifik, Dia datang ke dunia ini menjanjikan tentang keselamatan yang kekal. Sejak semula melalui ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini, Dia melalui Abraham kemudian kepada keturunan yang telah dijanjikan. Ya, sampai kepada Musa menurunkan sebuah hukum, yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu, Musa pun tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah menyatakan Allah itu mengatakan bahwa aku adalah Allah. Ya, Allah ini adalah penyematan manusia ya kepada yang namanya ilahi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Allah itu sendiri, Dialah yang menyatakannya. Makanya kita semua mengetahui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Roh Kudus sebagai penuntun kita. Jadi Yesus itu jalan, Roh Kudus sebagai penuntun, dan Bapa itu adalah yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu kita percaya Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang nyata menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, karena Allah itu kasih. Ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 8, kalau kita bisa melihat ya bagaimana ketuhanan kita adalah Allah itu selalu dengan yang kasih yang nyata. Ya, kita lihat 1 Yohanes, ini kenapa sih error? Ayat 8. Ya, jadi kita mengasihi Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan barang siapa, ini 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa mengasihi Allah, ya, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, ia tidak
mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih dan Tuhan itu adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus berasal dari surga yang telah turun ke dunia ini karena diutus oleh Allah Bapa. Thank you buat teman-teman semua ya. Shalom. Itulah pembukaan dari saya. Silakan buat teman-teman yang muslim. Oke, bentar ya. Gue cari PK-nya gimana, ribet. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu ala umurni wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sari sadri wa yassiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan dialog dengan teman Kristen dengan mata pisau mengenai bab ketuhanan. Jadi Tuhan di dalam Islam itu sangat simpel, teman-teman. Sangat simpel, dia adalah Esa. Nanti itu ada di mana aja? Di surah Al-Ikhlas. Itu udah pasti masyhur. Yang qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nanti juga ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi di situ dikatakan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dikuatkan lagi nanti di surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk menyerukan. Menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Tagut itu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Jadi, Tuhan, konsep Tuhan itu dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak serupa dengan makhluk. Segala sesuatu yang bersifat makhluk itu berarti bukan Tuhan. Karena apa? Allah itu di atas segala-galanya. Ketika Tuhan itu bisa diindrai, maksudnya Tuhan yang maha besar itu mampu untuk disekat oleh otak kita terbatas. Otak kita terbatas, akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melihat ciptaannya Tuhan, Allah itu lebih dari itu. Dan setiap para nabi itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Dari semua para nabi itu nanti ada dari Al-Baqarah ayat 133 sampai endingnya di Al-Baqarah ayat 136. Di situ dikatakan pada endingnya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi para nabi itu mengajarkan bahwa dari Tuhannya, nenek moyang semua para nabi itu esensinya itu ahad. Yang berarti tunggal. Allah di dalam dirinya itu tidak berangkat, mempunyai rangkapan, maupun di luar dirinya dia juga tidak mempunyai rangkapan. Jadi ketika Allah itu disejajarkan dengan makhluk, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak setara. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sekufu, nggak ada yang setara. Nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi mustahil sifat kelemahan manusia itu ada di dalam diri atau esensi sang pencipta. Jadi dari zaman dahulu hingga Nabi terakhir, Nabi Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa Tuhan itu esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk. Dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah
dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke. Oke. Oke ya, tadi kita sudah mendengar juga ya bagaimana teman kita Kyrios Moto ya menerangkan bahwa Allah itu Esa. Jadi benar ya, setiap orang, setiap di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pun kita juga mengenal Allah yang Esa ya. Kalau di dalam kekristenan ya seperti yang sudah saya bilang bahwa segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya kita hadir di sini ya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar ya. Allah itu dia harus nyata hadirnya ya, bukan dengan omong-omong teman-teman ya. Allah tuh harus bagaimana dia melakukan segala sesuatu, tindakannya, perbuatannya itu harus nyata. Nah, terkait dengan yang tadi disinggung oleh teman kita ini bahwa nabi-nabi sebelum-sebelumnya ya. Kalau kekristenan kami ini tidak pernah yang mau membahas tentang hal yang namanya agama orang atau kepada yang karena kita ini selalu disama-samakan ya. Kemudian di dalam yang namanya keislaman itu menafsirkan dengan cara yang berbeda tentang kematian Yesus Kristus. Kalau di surah An-Nisa ayat 158 dan 159 itu, mereka menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu atau mereka anggap Isa karena mereka menyamakan dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu mereka mengatakan bahwa Isa itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga, tetapi langsung terangkat. Ya. Padahal dalam fakta sejarahnya ya, bahkan di luar kekristenan pun ya Tuhan Yesus itu datang firman yang menjadi manusia karena Allah itu mempunyai firman dan roh, firman itu telah menjadi manusia dan dia datang dengan perbuatannya yang nyata. Ya, dia mau supaya kita tuh mengenal Allah yang hidup, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tetapi dia langsung turun langsung dengan firman-Nya. Ya, makanya firman yang menjadi manusia ini kalau kita melihat di dalam hal yang namanya kasih, itu kenapa dia menyatakan kasihnya itu? Karena memang dia harus menunjukkan kasihnya dulu. Ya, bagaimana dia menunjukkan kasihnya sedangkan dia tidak pernah hadir? Ya. Bagaimana ketika waktu di dalam keislaman mengatakan pengasih, penyayang, tetapi nggak pernah menunjukkan kasih? Ya. Apa buktinya bahwa Tuhannya Islam itu nggak pernah punya memang mengandalkan kasih, tidak pernah ada. Tetapi kalau yang dimaksud bahwa itu memberi rahmat, memberi berkat, oke-oke saja. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa itu nyatanya seperti apa. Ya, karena ateis pun, ya tanpa adanya Tuhan yang Maha Pengasih pun mereka tetap tahu aja mereka bisa punya duit, mereka bisa punya rezeki, ya berkat yang ada gitu kan. Tetapi kalau Tuhan kami itu nyata teman-teman, ya menyatakan kasih yang luar biasa karena memang Allah itu dia harus membuktikan dia mengasihi sama seperti orang tua kita analoginya mengasihi kita ketika waktu kita masih kecil, ya dia menyatakan kasihnya merawat kita, menjaga kita, ya karena kita ini sebagai anak-anaknya. Nah kita sebagai anak-anaknya ini setelah dewasa, setelah mengerti bagaimana kasih orang tua kita, baru kita mau membalasnya seperti apa. Jadi itu kasih yang nyata. Artinya tidak memaksa. Orang tua pun kita, kalau kita hanya diminta taat saja. Ya. Jadi kasih adalah perbuatan yang nyata, bukan dengan bicara. Nah pertanyaannya ini yang kita akan bertanya ya kepada teman-teman kita yang muslim. Karena mereka sering mengatakan bahwa sama. Ya. Kita, orang Kristen akan membantah bahwa Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu berbeda dengan Allah atau ketuhanan
Atau teman-teman muslim ini sering menyamakan sama dengan Tuhan di negeri Mekah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Selalu ya kita membantah ini. Karena tidak pernah ada orang Kristen yang pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ini surah An-Naml ayat 91 ya. Dan Muhammad dikatakan sebagai seorang muslim di sini. Padahal Tuhan Yesus pun atau sejak adanya bangsa Israel pun tidak pernah menghadap menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang menjadi pertanyaan saya ketika teman-teman muslim ini, siapa yang disuruh untuk sujud? Sejak kapan? Apakah di mana dalilnya untuk sujud ke hadapan Ka'bah ini? Ya, itu aja sih untuk pertanyaan saat ini. Ya, silakan Bang. Belum di itu ya, bentar. Yang pertama, jadi yang pertama di sini dikatakan tadi mengenai masalah ini ya, Tuhan negeri Mekah. Jadi nanti itu dijelaskan. Yang pertama, sebentar. Kita langsung ke sumbernya. Gimana sih cara flip kamera? Sebentar ya. Oke, flip kamera. Oke, langsung di sini mengenai negeri Mekah. Ada apa sih di dalam negeri Mekah? Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, di sini dikatakan menurut dalam Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir monumentalnya menyampaikan sebagai berikut. Di sini dikatakan apa? Wa inna tasaha min baina sairi baladil biasfati. Jadi di sini dikatakan apa? Dan Allah mengkhususkan Mekah di antara seluruh kepadanya. Maksudnya di Mekah. Jadi Allah itu biidofati. Di sini dikatakan apa? Baladi biidofati, diidofakan. Allah negeri Mekah karena apa? Mekah itu mempunyai apa? Keutamaan. Karena Mekah adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan penghormatan yang besar bagi Mekah, yang menunjukkan bahwa wahyu. Jadi itu masalah negeri Mekah. Dan juga saya balik kamera dulu. Oke. Terus juga tadi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya saya mau bahas masalah ini ya. Masalah kiblat ya. Nah, ini dikatakan apa? Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 148, di sini dikatakan, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Kiblat, ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini di Al-Baqarah ayat 148. Dan juga tadi mengenai bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, ini dia dikatakan apa? Ini dari situs Sahabat. Boleh dicek, ini dari Yahudi sendiri. Dikatakan apa? After all, we Jews and Muslims are brothers. Children of the one father, siapa? Abraham.
who taught the world that there is a single God on high, a God who cares for all the creatures. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub menurut Chabad dari situs Keyahudian tuh bilang bahwa kami dan Ismail itu mempunyai sesembahan yang sama. Oke, dan ini salah satunya. Pertanyaannya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang Tuhan bersifat lokal? Kan Yesus itu kan disuruh untuk dia itu pergi ke Bani Israel. Ya, itu siapa? Ke-12 suku dari Bani Israel, di mana itu di Matius 10 nomor 5 dan 6. Jadi tuh yang Tuhannya lokal itu siapa? Cuma hanya mampu menghakimi 12 suku Israel. Di dalam Matius 10 5 nomor 6 di situ dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Baik ya. Cek ini diterima dulu Bang, supaya kita mulai. Oke ya, jadi berarti kalau kita Matius 10 ayat tadi ya, ayat 5 dan 6 ya, melainkan pergilah ya pada domba-domba Israel yang hilang gitu. Jadi ini kalau dibilang Tuhan lokal ya, ini salah penafsiran ya terkait dengan hal Yesus itu datang kepada umatnya ya di sini sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya. Artinya ini kita baca tentang dunia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, domba-domba yang hilang ini karena kepada bangsa Israel itu belum mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Jadi kalau tentang yang namanya melainkan pergilah ke domba-domba Israel yang hilang, umat Israel, pergilah beritakan kerajaan surga. Ini tentang dunia yang ada ya. Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini dunia teman-teman. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus itu datang pertama kali bukan untuk yang namanya menghakimi, tetapi untuk yang namanya menyelamatkan. Dia memberitakan kasihnya yang kepada kita semua. Kasih yang nyata, kasih yang benar. Kasih yang benar-benar nyata perbuatannya. Makanya saya tadi umpamakan ya bahwa atau analogikan orang tua itu menyatakan kasih kepada anaknya lebih dahulu sebelum anaknya menyatakan kasih kepada orang tua. Ya, dan kasih Allah itu tidak pernah memaksa. Ya, karena Allah itu kasih, dia udah mengajarkan kebenaran, dia udah menyampaikan tentang kerajaan surga karena dia berasal dari surga. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Ya, dia menyatakan kasihnya karena dia berasal dari surga ya. Aku ini ya, kita baca aja ya supaya teman-teman semua juga bisa membaca, sebab aku telah turun dari surga. Ya, ini perkataan Yesus. Jadi kalau kasih yang nyata itu mengenal surga yang nyata, teman-teman. Makanya tidak pernah ada yang namanya ajaran-ajaran yang berbeda ya. Kalau sekali dibilang apa ya pasti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang yang namanya kasih yang nyata itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita nggak pernah yang namanya berafiliasi dengan dimanapun ya. Kalau kita lihat tuh apalagi teman-teman muslim nih berharap bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa di depan Ka'bah gitu. Ya, itu tidak pernah ada. Yohanes 6 ayat 38.
Karena ini kok lambat nih. Pas diskusi begini nih tiba-tiba jadi lambat ya. Ya kita baca aja ya teman-teman semua ya. Ini karena waktu ya. Ini Tuhan Yesus katakan bahwa sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, ini ya jelas. Yang menjadi pertanyaannya di sini ketika waktu teman-teman kita menunjukkan bahwa tafsiran ya tentang yang namanya tadi hal ini ya, saya tadi minta mungkin nggak pernah ada ya. Ini hanya pendapat ulama aja yang menjadikan Mekah. Dan kalau kita lihat yang Al-Baqarah pun itu bagaimana teman-teman Muslim merangkai suatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Kiblat itu di mana? Atau disuruh untuk sujud ya. Saya nggak pernah di dalam Al-Baqarah ini saya belum membaca hal seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu. Ini kenapa sih merasa tidak nyaman ini apa ya? Anda kena peringatan. Kena peringatan ini Jadi, gimana ini? ya, jadi ini teman-teman semua dan setiap umat mempunyai kiblat. Nah, ini saya nggak ngerti nih kenapa harus kiblatnya kepada ini. Yang saya tanya tadi tentang di mana umat-umat Muslim itu disuruh untuk sujud kepada yang batu hitam ini, ya, yang ada Ka'bah ini. Ya, saya nggak ngerti di mana dalilnya karena saya belum pernah melihat ya terkait dengan hal seperti ini. Ya, karena Al-Baqarah pun kiblat ini kiblat apa? Apa itu kiblat? Apakah hanya melalui yang namanya arah-arah ini arahnya kemana? Ya, saya kira teman-teman semua harus bisa mulai membaca dengan benar karena kiblat ini sebelumnya punya pagan Quraisy. Ini sebelumnya penyembah pagan Quraisy ya yang berkeliling di batu ini. Makanya Allah yang mana ini yang kita mau sembah yang benar, ya. Nanti saya akan selanjutnya akan membahas terkait dengan perkataan Yahudi itu. Silakan lanjutkan. Oke, jadi mengenai di mana dalil bahwa kita tuh harus berkiblat ke Mekah, Masjidil Haram, ini nanti bisa dicek di surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ dikatakan bahwa aduh, ini jangan ditelepon. Al-Baqarah ayat 144 di situ dikatakan apa? Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit. Maka pasti kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah situ. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengerti bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini mengenai dalil. Terus yang pertama, pertanyaannya bahwa di sini dikatakan Tuhan lokal. Kenapa Yesus itu Tuhan lokal? Nah ini, kita bisa cek di Matius 19 nomor 28. Di sini dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu bersifat Tuhan lokal karena dia hanya menghakimi bukan seluruh dunia, tapi dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Adalah berbicara surga yang nyata. Ya kan? Nah, surga yang nyata itu seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat nanti.
Oke. Nah, ini mengenai eskatologi. Nanti bisa dicek di Wahyu 21 dari nomor 12 sampai 14. Ini gambaran itu gerbangnya 12 buah. Pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya. Nomor 14-nya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi, surganya Kristen itu berlaku untuk ke-12 suku Israel. Ini Tuhan lokal. Jadi teman-teman, ketika dibilang bahwa Tuhannya Tuhan lokal, katanya, itu tuh, bahwa Yesus itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Terus, surganya itu juga hanya untuk ke-12 suku Israel. Nah, ada nggak di dalam Wahyu itu mengatakan bahwa surga itu untuk umat-umat yang nggak mengenal etnis? Apakah orang Medan atau etnis lain itu bisa masuk ke dalam surganya Kristen? Enggak. Karena apa? Pintu-pintu gerbang yang ada di sana tertulis hanya untuk apa? Ke-12 suku Israel. Dan Yesus juga hanya menghakimi 12 suku Israel. Jadi yang bersifat Tuhan lokal itu siapa? Oke. Mana? Oke, baik ya. Nih, oke, nih kita santai aja lah kalau gitu ya. Ini kayaknya saya kalau tadi lihat membaca ya, ini terkait dengan Wahyu 21 ini itu 12 gerbang ya, di dalamnya itu menceritakan tentang gerbang-gerbang atau fondasi ya. Benar ya, itu adalah mewakili yang namanya 12 suku Israel. Benar, kalau Anda mau mencerminkan bahwa hal tentang kerajaan surga itu yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai pewahyuan itu yang kepada Rasul Yohanes ketika waktu di Pulau Patmos, ya memang gambaran-gambaran Allah ya seperti itu. Ya, gambaran tentang kerajaan surga ya, kenapa bisa ada yang namanya dia datang dari bangsa Israel? Karena memang ini gambaran Allah. Tentang kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Memang ini apa yang disampaikan Allah itu sesuai bahwa dia bukan datang dari tanah Arab. Jadi ini membenarkan bahwa bangsa Israel ini yang dipilih ya untuk supaya mereka itu Tuhan Yesus turun dari situ. Jadi bukan tentang kerajaan surga yang Anda lihat. Kalau tentang kerajaan surga kami hidup seperti Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya. Jadi ini kenapa ya ini kok bisa nge-lag ini, bentar ya. Supaya cepat kita. Jadi kalau tentang kerajaan surga itu bukan tentang itu ya, itu tentang gambaran yang nanti disampaikan supaya sesuai, bukan dari bangsa Arab. Ya, itu bukan suatu hal yang kita maksudkan tentang. Jadi kalau membaca tentang Wahyu ini nggak seperti letterlek seperti itu. Ya, jadi makanya kalau tentang kerajaan surga, apakah itu yang dikatakan seperti itu? Ya, coba kita lihat ya. Nih karena pada waktu nih ada orang yang bertanya tentang kerajaan surga. Ya, ketika waktu tentang yang namanya kerajaan surga nih. Ada seorang perempuan nikah dengan 7 lelaki. Ya. Kemudian ya Tuhan Yesus menjawab mereka, ya, siapa nanti di antara ke-7 lelaki itu yang beristrikan dia? Nah,
Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita itu Tuhan Yesus ajarkan seperti di surga. Dia mau supaya yang ada di dunia ini dijadikan seperti di surga, hidup dalam kasih. Ya, kita di surga tuh nggak ada nafsu lagi, kita hidup seperti keluarga. Nggak mungkin orang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin. Seperti yang dikatakan dalam An-Naba 33. Ya, jadi ini memang kita berbeda. Ya, dan dalam Yahudi pun ada kawin seperti ini. Seperti yang tadi Anda bilang bahwa Tuhan kita, Tuhan Islam dan Tuhan Abraham, Ishak dan itu sama, itu tidak pernah ada ya. Kalau memang sebagai saudara, oke-oke saja. Tetapi di dalam hal ini tidak ada. Ini menjadi pertanyaan kedua, karena pertanyaan pertama itu nanti saya coba untuk membantah ya. Ya, ini apakah benar di dalam surga Islam itu bahwa nanti setiap orang itu akan dikawinkan? Nih, surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Apakah di dalam surga Islam ya, semua orang bakal hal seperti ini yang terjadi? Ya, karena ini kita lihat dari perbedaan Allah, karena Allahnya atau Allahnya ini gak pernah ke surga. Makanya gak pernah mengetahui tentang kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku berasal dari surga. Gak mungkin orang yang berasal dari surga gak ngerti tentang keadaan rumahnya. Dia berasal dari sana kok. Terkait dengan Al-Baqarah 144, saya belum pernah melihat jawaban seperti ini ya. Memakai Al-Baqarah 144, sedangkan Masjidil Haram itu berasal, ini Masjidil Haram. Tetapi ini mengelilingi, kalau menghadapkan muka, kenapa dia menghadapnya ke situ ya? Saya kurang paham ketika ada, apakah masjid ini sama dengan Ka'bah atau dia posisi yang berbeda. Ini Ka'bah, ini masjid. Nah, kalau menghadapkan muka, kenapa ini dipantatin masjidnya? Mohon maaf ya, saya tanya ini. Maksudnya, kenapa tidak langsung menghadapkan muka dengan muka ke Masjidil Haram? Apakah memang yang dihadapkan ini adalah yang namanya masjid, ini disebut masjid, atau bagaimana? Ini saya sudah bertanya juga ya, saya kira ini pengalaman saya deja vu lah ya. Saya ingin tahu apakah benar ini disuruh untuk menghadap seperti ini, karena bangsa Israel pun kalau dibilang Tuhan yang sama, tidak pernah menghadapkan muka ke sini dari Yerusalem ke sini. Nggak pernah ada. Makanya saya ingin tahu apakah ini masjid juga, disebut masjid juga. Ka'bah ini ya. Gitu ya, supaya mungkin lebih diperjelas lagi ya tentang yang namanya dalil untuk sujud kepada Ka'bah ini. Silakan. Baik. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman Islam itu saya pikir pasti paham. Kata masjid itu berasal dari kata sajadah, artinya sujud. Nah, masjid itu artinya tempat sujud, dan jangan pernah difikirkan bahwa harus berbentuk bangunan. Nah, ini kesalahpahaman, misunderstandingnya di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah itu berasal dari surga. Allah itu berasal dari surga. Jadi gini, ketika Tuhan itu berdiam di dalam surga, berarti surga itu lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Ini rumah saya. Rumah saya lebih besar daripada saya. Saya dia tinggal di dalamnya, dan saya diam di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai bidadari. Nah, itu khusus bagi mereka yang jihad atau syahid yang meninggal di jalan Allah fi sabilillah, itu memang upahnya seperti itu. Itu menurut saya keren, bagus. Kenapa keren dan bagus? Dibanding harus dinikahi dengan Tuhannya. Kenapa dinikahi dengan Tuhannya ini? Nah, ini getting worse. Kita lihat dalam Wahyu 19 nomor 7. Ya kan? Di sini dikatakan apa?
marilah kita, taruh kok ada puzzle sih. Wait, ini ada puzzle ini. Oke. Nah, di sini dikatakan apa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi, nanti teman-teman Kristen itu di surga itu dinikahi sama Tuhannya. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam itu dikasih bidadari, gitu kan. Nah ini, kalian itu bakal dinikahi oleh Tuhannya. Jadi, hidup seperti surga itu, di bumi itu jadi di surga karena mereka tuh have fun. Siap-siap apa? Nanti di surganya itu, mereka tuh akan dinikahi oleh Tuhannya. Karena apa? Kita harus bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Itu yang kedua. Terus Al-Baqarah 127. Dibilang bahwa Ka'bah itu yang bangun itu orang kafir Quraisy. Oh salah. Di sini dalam surah Al-Baqarah 120 dikatakan apa? Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, terus gimana ini mengenai Tuhan lokal ini? Jadi Yesus itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Surga itu disiapkan untuk orang-orang dari 12 suku Israel. Karena apa? Surganya itu hanya muat untuk 12 suku Israel. Di situ dalam surganya itu tertulis, tiap pintu-pintu itu tertulis 12 nama 12 suku Israel. Jadi, kalau kamu tidak mempunyai keturunan dari bangsa, dari etnis Israel, itu tidak akan masuk surga. Jadi, Tuhannya Tuhan lokal, surganya surga lokal, dan pernikahannya juga pernikahan lokal nanti di dalam surga. Jadi yang dinikahi itu Tuhan menikahi jemaatnya. Karena apa? Kita harus bersukacita. Pernikahan anak domba dengan pengantin-pengantinnya. Oke ya. Ini bagus banget nih kalau mulai materinya yang kayak gini nih ya. Oke, nih kita buktikan dari keislaman sendiri. Ya terkait dengan hal seperti itu mohon maaf ya teman-teman muslim, kita tidak pernah mau dikatakan sama. Karena kalau Anda menafsirkan seperti itu, kenapa Anda nggak menafsirkan semuanya? Dari mana ada kata Tuhan sini? Kalau ini kata metafora maka diumpamakan semuanya. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia. Karena hari perkawinan ini bersatu dengan Allah. Makanya di dalam kekristenan itu perkawinan itu bukan yang namanya tukar-tukar kelamin aja, tidak. Jadi tolong kalau dibilang bahwa ini perkawinan terus anak domba Allah ini kalian tafsirkan siapa lagi? Kalau mau tafsirkan ya tafsirkan semua. Kenapa tiba-tiba ini jadi Tuhan, ini perkawinan ini nggak mau menafsirkan lagi? Ya saya jadi heran kalau cara berpikirnya seperti itu. Jadi kalau kalian yang punya surga bidadari, kalian yang mau untuk yang namanya bersenang-senang dengan bidadari, Tuhan kami nggak modal kawinin kayak gitu. Arti maknanya kita bersatu dengan Allah. Makanya kita menjadi apa yang kita sampaikan ini ya bersatu dengan Allah. Jadi kalau mau menafsirkan itu kok tiba-tiba di sini jadi Tuhan, di sini perkawinan nggak mau ditafsirkan gitu. Nggak mau. Kalau anak domba Allah berarti Tuhan Yesus. Kalau perkawinan nggak mau menafsirkan, maunya kawin gitu, waduh itu parah banget sih saya kira itu penafsiran yang mungkin teman-teman semua karena Muhammad ini buta huruf kemudian mengatakannya juga kepada umat-umatnya seperti ini ya. Itu
terkait dengan yang Tuhan Yesus katakan ya, saya pastikan ya bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Matius 28 ayat 19 dan 20. Telah jelas Tuhan Yesus katakan seperti itu. Jadi dia bukan mengajarkan ajaran lokal. Kalau seandainya Anda mau mengatakan hal yang ini salah, maka Anda pastikan bahwa Muhammad itu berguru kepada Waraka bin Nawfal yang seorang agama Nasrani. Ini juga Muhammad berguru kepada orang yang salah. Sama nih ketika waktu Muhammad Sohib Bukhari 3 ya. Muhammad itu pergi ke Waraka bin Nawfal, seorang Nasrani di masa jahiliyah. Ya, kalau Anda mengatakan seperti ini, maka Waraka bin Nawfal pun yang mengatakan bahwa ini adalah namus, maka semua terbantahkan di sini. Waraka ini orang yang sesat. Kalau seandainya dia tidak percaya kepada yang namanya beragama Nasrani, ini Muhammad berguru kepada Waraka bin Nawfal loh. Ya, itu seharusnya Anda sejalan dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau kita melihat teman-teman semua, tadi Anda katakan bahwa masjid itu bukanlah yang namanya bangunan. Saya agak bingung lagi nanti kalau dibilang hanya tentang sujud lagi. Ini salat di kandang kambing Nabi nih. Ya, kita lihat ya. Sebelum masjid dibangun, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di kandang kambing. Ini masjid belum dibangun. Bangun kan ini bangunan nggak nih? Di kandang kambing. Nanti kandang kambing ini jadi masjid lagi nanti dipikir. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman semua. Terkait dengan perbedaan antara masjid. Ya ini masjid. Masjidil Haram namanya. Ini Ka'bah. Sekali lagi pertanyaannya itu selalu saya ingin kalian pakai dengan yang 144. Al-Baqarah 144. Itu hadapkan muka ke masjid. Dil Haram. Ini masjid. Dibangun. Ini masjid. Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di kandang kambing. Apakah kandang kambing ini nanti jadinya masjid? Nah ini teman-teman tolong ya kalau bernarasi kalau memang sudah dibangun, kenapa masih fokusnya nih? Kalau memang belum dibangun, kenapa fokusnya kepada batu hitam ini? Apakah ini masjid juga? Nah supaya teman-teman bisa mendapatkan apa yang disampaikan itu masuk atau tidak. Dan sekali lagi ya, teman-teman semua, kalau tentang Abraham ya, yang dibangun di sini tidak pernah ada sejarah dari bangsa Yahudi yang menyatakan bahwa Abraham yang mereka katakan sebagai Ibrahim itu pernah datang ke sini juga, tidak pernah ada sejarahnya. Ya. Coba buktikan di dalam sejarah Islam di luar dari surah Al-Baqarah itu bahwa Abraham ini bahkan tidak pernah ada penelitian juga yang menyatakan Abraham itu pernah ke sini. Kalau orang Kristen sejalan dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi, agama Yahudi, yang memang Abraham itu tidak pernah datang ke sini. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan kalau dibilang bahwa ini pagan, karena memang sejak awal ya, sebelum penaklukan Mekah, ya, Nabi pun sendiri banyak yang menyembah Tuhan di negeri Mekah, yaitu batu ini kalau kita lihat. Nah, kita hanya ingin cari tahu dulu nih, di mana dalil untuk sujud kalau Masjidil Haram ini, Pak? Ya, kalau ini masjid, oke, kita akui bahwa ini masjid. Tetapi ini masih disebut Ka'bah. Makanya saya tanya, di mana untuk disuruh sujud kepada kepada Ka'bah ini? Silakan. Oke, baik. Jadi Ka'bah itu berada di dalam kawasan Masjidil Haram. Ka'bah itu berada di sana, di kawasan kompleks Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mentafsirkan. Oke, tadi Anda keberatan, menganggap bahwa sebentar, flip kamera ya. Saya flip kamera. Tunggu. Salah. Nah, di sini dikatakan apa? Bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kok ini diartikan literal sih? Ini kan majas.
Ini kan perumpamaan, perkawinan. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, tadi kan Anda juga suka KBBI ya? KBBI. Jadi, kawin itu apa? KBBI ini ya. KBBI. Nah, kawin, membentuk keluarga dengan lawan jenis. Bersuami atau beristri. Menikah. Iya, contohnya dengan anak kepala kampung. Melakukan hubungan kelamin. Berkelamin untuk hewan. Ya, anak domba kan? Jadinya di KBBI ya masuk. Gitu loh. Membentuk keluarga dengan lawan jenis. Kebetulan yang dibicarakan dalam Wahyu 19 nomor 7 tadi kan anak domba. Ya ini cocok masuk sini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mentafsirkan sih. Nah ini. Dari, ini sumbernya. groupbiblestudy.com. Mengenai apa? The Wedding of the Lamb. Wih, pernikahan anak domba. Ini nih. Jadi, nanti Yesusnya ini menyambut tuh para pengantinnya. Para pengantinnya. Nah, ini tuh. Nah, ini suasana gambaran nanti pernikahan anak domba. Seperti ini nih. Ini bukan dari Islam ini. Di sumbernya mana? Grup Bible Study. Nah, kita lihat. Kita translate aja. Di situ dikatakan, dalam renungan harian, kita beberapa hari terakhir, kita telah merenungkan bahwa kekristenan Alkitabiah yang sejati adalah tentang pernikahan yang ilah buat antara putranya. Putranya siapa? Yesus. Dan semua orang yang akan memasuki hubungan perjanjian dengannya. Siapa? Ya pengikutnya. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang misterius. Kalian, di sini kita tuh saya nggak mau soalnya. Umat Theos telah dibawa ke dalam persatuan organik dengan Kristus. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab tidak ada ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri, melainkan harus tetap pada pokok anggur. Demikian pula, kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini gambaran tentang pernikahan anak domba. Sumbernya di mana? Grup Bible Study. Nah ini nih, ini sumbernya. Jadi di sini dikatakan bahwa pernikahan itu bukan bersifat metafor, bukan bersifat kayak majas. Tapi ini benar-benar orang-orang Kristen itu dari grup Bible Study itu mengatakan bahwa ini secara literally. Sudahlah, Tuhannya lokal, cuma menghakimi 12 suku Israel. Pintu surganya cuma ada 12 pintu bagi apa? Orang Israel. Pernikahannya juga benar-benar. Nah, kalian nanti yang dinikahkan sama Kristus. Jadi kalian puas-puasin dulu di dunia. Karena nanti jangan berkecil hati bagi teman-teman Kristen yang mungkin di dunia itu belum nikah, belum laku, belum kawin. Tenang, masih ada chance nanti untuk dinikahi oleh Tuhan. Keren, kalian keren. Terima kasih. Oke ya, baik. Nih, oke. Ini kita mulai dulu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau ini penafsiran yang saya tuh teman-teman semua, karena memang saya nggak ngerti ya, apakah memang mereka itu membaca tapi nggak ngerti. Kalau kamu mau seperti itu, kenapa dalam Hosea 2 ayat 19 kita baca di sini ya? Ini juga mengatakan, ini bangsa Israel. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan kasih setia dan kasih sayang. Jadi ini dikasihi memang seperti istri, tetapi bukan yang namanya kawin, ya. Makanya kalau dibilang itu hal yang namanya kawin-mawin, coba sebutkan ada nggak ya teman-teman, carilah ya di dalam kekristenan, ada nggak orang Kristen yang percaya bahwa di surga itu akan ada kawin-mawin?
Itu tidak pernah ada, tidak pernah ada dalam kami. Dan kalian jangan pernah berharap bahwa kami itu seperti kalian. Kami mengharapkan yang namanya surga yang terlalu rendahan seperti itu. Mohon maaf, sorry banget ya. Kami bukan orang yang hanya mencari surga seperti ini, bro. Ya, surga seperti ini bukan naluri kami, karena ini bisa didapatkan di dunia. Kalau ini ditawarkan ke Cristiano Ronaldo, dia bisa dapatkan apa saja karena dia Kristen. Dia nggak mungkin mau pergi ke surga seperti ini yang ditawarkan gadis-gadis montok. Ini tawaran kepada orang-orang miskin, kepada budak, karena tidak bisa mendapatkan hal seperti ini. Kalau kita mau, ya di dunia ini kita bisa dapatkan kalau ada duit hanya gadis-gadis, teman-teman. Itu terlalu mudah. Saya pun mau dapat yang seperti apapun bisa, tetapi kita tidak mau yang seperti ini. Kalau orang kaya itu mau dapatkan gadis montok, mau bentuk seperti apapun, dibuat seperti apapun, di dunia ini bisa didapatkan. Tetapi kalau untuk menjadi seperti malaikat, itu tidak bisa. Kau mau bayar berapapun, ya, itu tidak akan bisa menjadi seperti malaikat di sorga. Tidak mungkin kalian hidup bisa seperti malaikat di surga di dunia ini. Tapi kalau kalian mau mendapatkan gadis-gadis montok di dunia ini, itu terlalu mudah kalau kalian punya duit. Makanya ini surga khusus untuk orang miskin. Untuk supaya bagi orang yang memang tidak bisa mendapatkan yang montok-montok. Tetapi kalau kami, mohon maaf, sorry banget. Kami ingin hidup seperti malaikat di surga. Dan tidak ada yang bisa membeli seperti ini. Kau mau harta sebagaimana apapun, tidak mungkin kau bisa beli hidup seperti malaikat di sorga. Makanya kami mencari kerajaan Allah, kami pun sudah kaya, tetap kami mau supaya hidup seperti malaikat di sorga. Bukan tentang kawin-mawin yang kita pikirkan di dunia ini. Ini ajaran seperti yang kukatakan tadi di dalam Hosea 2 ayat 19. Itu juga bangsa Israel dikasihi seperti istri. Jadi bukan berarti kawin-mawin. Beda dengan yang Anda ngomong-ngomong ini, saya herannya ketika teman-teman semua melihat bahwa Ka'bah ini ya, kita masuk lagi nih. Kalau memang Anda dalilnya mana? Saya minta satu dalil ketika Anda semua bersujud kehadap Ka'bah ini. Di mana ini? Ini ada yang bisa menghapus dosa di sini batu Hajar Aswad. Ya, ada yang akan nanti melihat kesaksian. Ini Hajar Aswad ini pun disujud di sini. Nih kalau kita baca ya, Musnad Ahmad 2275. Nih batu Hajar Aswad memiliki lisan 2 bibir. Ia akan bersaksi pada hari kiamat kepada siapa saja yang telah beristilam padanya. Artinya batu Hajar Aswad ini nanti di hari kemudian dia juga akan bicara. Batu bisa bicara. Batu kalau dicium bisa menghapus dosa. Jadi kalau dibilang bahwa hal-hal seperti ini, ya ini jelas ya. 5364 ya, kita bukain ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Kenapa kalian itu sujud kepada batu ini? Apakah karena dia nanti bisa menghapus dosa? Apakah nanti dia akan bersaksi untuk kalian di hari kiamat nanti bahwa kalian itu bisa masuk surga juga untuk dapat bidadari? Makanya saya tanya, ketika waktu dia punya 2 bibir, di mana dalilnya di dalam Quran bahwa kalian itu harus yang namanya sujud kepada batu ini? Apakah ini hanya janji-janji saja terkait dengan batu seperti ini? Makanya saya tanyakan lagi nih, kalau memang nggak ada dalil, bilang aja nggak ada dalil. Batu Ka'bah ini dan batu ini, kan ada batu Hajar Aswad dan rukun Yamani nih. Ini ada nggak untuk disuruh sujud kepada batu ini? Kali kan ini udah terbantahkan, semuanya sudah. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak usah dipaksain, bro. Supaya kita lanjut. Silakan. Oke. Tadi mengenai apa? Oke. Jadi Diterima dulu supaya kita mulai 5 menit, bro. Oke, udah. Dan ini juga jadi dikuatkan lagi kan tadi kan data itu oleh teman-teman dari Kristen ya. Terus kita kuatkan lagi mengenai pernikahan. Pernikahan
sebentar, anak domba. Ini dari NC Register. Apa sih NC Register itu? Dari National Catholic Register. Nah, ini apakah ada pernikahan di kerajaan surgawi? Pertanyaan moral yang sulit. Di surga, kita tidak akan berbagi tubuh dengan cara prokreasi seperti yang dilakukan orang yang sudah menikah di sini. Kita akan berbagi tubuh dengan cara apa? Metafisik. Jadi perot-perotnya metafisik ya. Nah, ini oleh siapa nih? Pengasuhnya oleh Christian Bruegger. Jadi di sini tanya, teman saya seorang pendeta memberitahu saya bahwa pernikahan tidak akan berakhir di surga, melainkan akan disempurnakan. Tetapi karena Tuhan berkata mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan dalam Matius 2:30, kita tahu bahwa pernikahan tidak dikawinkan dengan cara yang sama. Jadi, nah solusinya, jadi ada cara agar hubungan suami istri dapat berlanjut di surga. Jadi surga tidak mengakhiri atau menghancurkan hubungan duniawi. Surga menyempurnakannya. Oleh karena itu mereka yang menikah di dunia ini akan mengalami persatuan yang lebih erat di surga. Tetap nikah itu ada. Nah, jadi kerajaan surga akan semakin mulia. Karena apa? Ya ini tadi, pernikahan anak domba yang dikawinkan oleh pengantin-pengantinnya. Siapa? Jemaat-jemaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, batu bersaksi, dia tuh bisa berbicara. Kenapa heran, bro? Kenapa heran? Batu itu bisa ngomong, kenapa heran? Aneh. Agak-agak lucu ya. Memang sih lucu sih, batu kok bisa bicara ya, bisa jadi saksi loh. Heran juga, saya juga heran. Karena dalam Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal ilahmu. Oh, ini batu bisa jadi saksi ya. Oh iya ya. Lucu juga ya. Batu bisa jadi saksi ya. Oh gitu. Oke lah. Ya nggak apa-apa sih. Jadi yang pertama, bahwa ya batu itu ya bisa jadi saksi. Terus siapa sih yang nyembah batu? Nah ini oke. Ketika kalian sibuk ketika kami tuh kok menghadapkan arah ke Mekah, menghadapkan arah ke Masjidil Haram, kalian bingung. Loh, kenapa kalian itu nggak bingung? Ini lebih baik loh. Islam itu lebih baik loh. Di sini tuh lihat noh. Ini ngadepnya kemana ini? Ini menghadap kemana ini? Menghadap kemana ini? Ini menghadap kemana ini? Oke, kiblatnya ke sini sekarang pindah. Kiblatnya pindah ke sini. Ini apa? Ngelongok-ngelongok apa, Bu? Ada apa, Bu, di atas sana, Bu? Serius sekali, Bu. Islam nih menghadap ini. Islam nih menghadap batunya, Pak. Ini aja nih. Ibu ini lagi ngapain nih, ibu-ibu ini? Bu, sibuk ngapain, Bu? Apa yang dilihat, Bu? Kayaknya seru sekali, Bu. Jadi, ya lebih baik sibuk dengan itu ya. Supaya apa? Ya supaya bisa terjawab. Kiblatnya kemana? Gitu loh. Lebih baik kiblat itu ke arah Mekah, gitu kan? Agar apa? Agar adanya satuan arahan. Jadi ketika satu tempat itu berkumpul, tidak akan semrawut, satu madhab sana, madhab sini, madhab sana, madhab sini, atau madhab proyektor gitu kan. Itu kan tidak mungkin. Jadi ya harus ada pemersatu arah. Lanjut. Saya tanya sedikit. Tadi itu teman dapat warning, yang dapat warning. Pelanggaran. Gue dapat warning. Enggak, gue dapat warning. Nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Saya coba tanya dulu sebelum mulai. Itu tadi tuh situs yang mana ya yang kamu baca tuh sebelumnya? Yang Anda baca tuh. NRC. Supaya saya juga Nah, lihat di sini. Oke, NRC Nasional. Coba. Sorry, NC Register. Nih. Coba NC Register. saya baca aja sedikit supaya saya bantah nih. Tampilkan coba. Ini kan, yang tadi ini bukan? Itu. Yang ini bukan? Yang tadi Iya, di bawah bukan? Coba ini. Yang ini kan? Itu judulnya apa? Ini aja nih. Bahwa ini apa nih. tuh? Diklik aja di sini. Oh, itu Blogspot. Itu. Walah, oke lah. Bukannya Blogspot, bukan. Loh, Ini .com ini. Bukan Blogspot. Ini ncregister.com/blog. Nah, ini tentang slash ini bukan berarti ini Blogspot, enggak. Ini .com. Ini .com. Oke, itu bukannya apa tuh Blogspot, judulnya? beda. Ya ini. Ya, coba itu tuh kulit dikit. Apakah surga? Itu kan tadi Anda hanya menyimpulkan pertanyaan orang ya. Kalau yang saya lihat. Nah, itu kan? Is there yeah. the rich in the heavenly kingdom? Itu. Nah, ini nih bisa di search aja di sini. Iya. Di search aja Ya sini. udahlah. Oke. NC Register. Jadi itu yang Bukan saya lihat Blogspot kan ya? pertanyaan. Bukan Ya Blogspot kan terserah ya? lah ya. Iya, bukan Blogspot dong. Nah, ini di rematch apa gimana nih? Betul. Oke, rematch saja. Jadi jelas ya. Di dalam pertanyaan orang tadi, ternyata beliau mencoba menyimpulkan pertanyaan orang. Jadi saya tidak perlu lagi menjawab. Karena sudah ada di situ dia mengutip. Tetapi tidak mau mengutip yang namanya hidup itu seperti malaikat di surga. Tadi sudah ada tegas di situ kenapa tidak mau membaca yang namanya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi justru menyimpulkan yang namanya pertanyaan itu. Padahal di dalam pertanyaan itu ada tertulis ini. Anda justru menyimpulkan pertanyaan. Nah, itu agak aneh. Itu yang saya makanya, kok gitu cara mainnya. Ya terkait dengan apa lagi yang saya mau bicara ya. Karena saya lucu dengan hal-hal kalau diskusinya nggak maju ya. Saya bertanya satu hal aja ya. Dan saya coba untuk menjawab ya. Kalau Anda memakai lukisan ilustrasi dengan cara seperti itu terlalu lemah bagi kami. Ya, itu ilustrasi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan tentang ilustrasi itu terus Anda tunjukkan bahwa kami menunjukkan seperti ini. Beda kelas kita guys. Coba tunjukkan di mana kami yang melakukan seperti itu. Kalau Anda melakukan hal seperti ini, Anda melakukan segala sesuatu terkait yang kutanya tadi. Kalau memang tidak ada, udah bilang aja tidak ada. Yang namanya disuruh untuk dalilnya dari Allah untuk bersujud kepada batu ini. Sesimpel itu supaya kita pertanyaannya maju. Karena kalau saya baca, karena memang dulu yang namanya ya orang melakukan tawaf itu kaum pagan Quraisy. Tidak pernah ada dalam bangsa sejarah Yahudi atau siapapun menyatakan bahwa orang itu tawaf. Tetapi yang penyembah batu aja yang tawaf menyembah batu. Nih kita baca ya, Sahih Bukhari 4027. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan kami mengambil dengan batu yang lain. Apabila kami tidak menemukan batu, maka kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuk kambing itu, lalu kami tawaf dengannya. Jadi tidak pernah ada bangsa Yahudi atau keturunan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu melakukan tawaf. Makanya kalau seandainya dipindahkan dari yang namanya Yerusalem ke Ka'bah ini, tidak pernah mereka juga berpindah untuk melakukan tawaf. Makanya saya heran ketika waktu umat Islam melakukan tawaf seperti bangsa Quraisy. Ini yang melakukan tawaf ini adalah penyembah batu. Makanya seringkali kutanyakan nih, ini siapa yang suruh kalian sujud kepada batu ini? Ya, batu ini kenapa disujud? Apakah ini disujud ini kemudian menyembah? Ya, bisa jadi karena dia akan menjadi saksi. Dia turun dari surga. Nih batu Hajar Aswad ini turun dari surga. Dulunya putih, kemudian sekarang menjadi hitam karena menghapus dosa umat manusia. Kemudian nanti dia akan menjadi saksi. Kalau kita jelas yang turun dari surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 8 ayat 36 tadi, Tuhan Yesus turun dari surga. Sedangkan mereka yang turun dari surga itu batu. Batu ini telah turun dari surga. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar saya bukain dalilnya. Aduh, kok ke Spotify lagi sama-sama. Ya.
Jadi yang turun dari surga ini adalah batu, teman-teman. Bagi Islam, batu ini turun dari surga. Ya, silakan dikonfirmasi aja sendiri, ya. Makanya sekali lagi pertanyaan saya, kemudian berharap bahwa kita itu akan ada kawin mawin. Saya dari tadi sudah membantah segala sesuatu itu tentang perkawinan itu bukan berasal dari yang namanya kami pengen kawin. Tidak ada orang Kristen yang pengen kawin mawin di surga. Jadi jangan pernah berharap bahwa kami menginginkan surga kawin mawin. Dan pertanyaan Anda tadi itu menyimpulkan pertanyaan orang lain. Nah, pertanyaan saya ya, ini supaya kita lanjut ya, karena tidak ada lagi ya. Anda tidak mau mengakui bahwa ini tidak ada dalilnya, disuruh untuk sujud. Kan tadi saya sudah bilang masjid itu berarti bangunan. Anda bilang sujud. Kandang kambing Anda mau sebut masjid. Tadi saya sudah bukain ya dalilnya ya. Nah, pertanyaan saya, ini siapa yang melakukan tawaf lebih dulu? Ya, tawaf. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allah syarika labaik. Innal hamda. Jadi itu melakukan hal seperti itu. Yang melakukan tawaf duluan ini Islam atau penyembah batu? Karena penyembah batu melakukan tawaf. Nah, kalau memang Anda nggak bisa jawab itu, Anda coba jawab ini deh. Yang melakukan tawaf itu Islam lebih dahulu atau penyembah batu? Supaya kita bisa tahu nih. Ya, silakan. Iya. Di itu dulu. Mana ini image? Jadi di mana perintah sujud ke Baitullah? Nah, ini memang pertanyaan yang lucu. Jadi gini juga. Ketika pada saat itu Baitullah ini sekalian saya jelasin deh. Jadi kita bisa lihat di flip kamera. Di surat Al-Hajj ayat 26. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun atau menyekutukan sesuatu pun dengan aku, dan cucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, jadi pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam membangun, meninggikan fondasi dari Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail itu, setelah berlalu zamannya Nabi Ibrahim, itu datang kemusyrikan, datang kesyirikan. Orang-orang pagan Quraisy itu mereka yang mereka melakukan suatu kesyirikan. Mereka bertawaf dengan bernyanyi-nyanyi, lalu mereka membangun sebuah patung-patung berhala di samping sekitaran Ka'bah. Dan itu ketika Rasulullah SAW lahir, maka dia memurnikan kembali segala jenis berhala yang ada di situ. Itu Rasulullah SAW itu anjurkan. Jadi kalau memang kita itu penerus katakanlah kegiatan atau sesuatu ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang pagan Quraisy. Orang-orang pagan Quraisy itu adapted, gitu loh. Dan lanjut mengenai menyembah batu. Kalau sujud itu berarti itu menyembah, menuhankan, kan gitu ya. Nah, ini kita lihat mengenai masalah sujud ya. Tadi kan juga sempat disinggung juga bahwa batu dari surga, ya, kita tuh menyembah batu dari surga. Flip kamera. Oke. Di sini dalam Kejadian 23 nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Kalau sujud itu artinya menuhankan, ketika Abraham itu sujud kepada Bani Het, sekampung dituhanin sama si Abraham ini. Satu bani nih, Bani Het ini. Kalau definisinya sujud itu mempertuhankan. Apakah kita Islam
Ia menuhankan batu yang turun dari surga yang bisa menebus dosa, ataukah teman-teman Kristen? Yuk kita lihat. Dalilnya ada di nah, set 1 Petrus 2 nomor 4. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat kehadirat ilah. Yang pertama, Yesus itu turun dari surga. Yesus itu disebut apa? Disebut batu yang hidup. Yesus itu, ya, batu yang dikasih nyawa. Batu yang hidup. Bukan hanya sekedar firman yang hidup. Yesus itu batu, batu yang dikasih nyawa, batu yang hidup. Jadi, Yesus itu disembah-sembah sama orang Kristen, kalian tuh nyembah batu. Batu yang bisa nebus dosa. Gitu loh. Ini nih, Yesus ini adalah batu yang hidup. Jadi, Yesus itu batu yang dikasih nyawa. Seperti itu. Dan kalau kerjaan Yesus hanya untuk menebus dosa, Yesus kalian itu di Islam tuh hanya setara batu Hajar Aswad aja. Kalau hanya untuk menebus dosa tuh hanya setara itu aja. Hanya setara ya batu Hajar Aswad, nggak lebih. Karena cuma ngapus dosa kok. Batu Hajar Aswad juga nggak pakai disalib bisa ngapus dosa. Aman-aman aja kok. Baik, ya. Jadi nomor nih. Gak apa-apa ya, ada panas ya. Ya, santai aja bro. Kita itu biasa diskusi. Ya. Jadi panas nggak masalah ya. Hati tetap tenang ya. Jadi teman-teman semua ya. Kalau dikatakan seperti Bani Het tadi, berarti beliau ini ya kita simpel aja cara berpikirnya. Tadi kita sudah katakan di dalam roh dan kebenaran. Ya, tidak pernah ada orang Kristen seperti umat Muslim sampai saat ini. Ya, tidak pernah ada orang Kristen yang menyembah batu, tidak pernah. Kalau Yesus dikatakan itu sebenarnya kalian konsisten dong kalau berbicara. Yesus ini manusia atau batu? Kalau saya bertanyanya dari tadi konsisten. Apakah kalian memang diajarkan untuk bersujud kepada batu? Karena sebelumnya kaum pagan Quraisy ini penyembah batu. Ya, kami menyembah Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia. Ya, yang datang kepada kita semua tujuannya untuk memang mengajarkan kasih, ngomong bicara dengan kita. Kita kembali lagi sebagai perantara. Tuhan Yesus itu perantara antara kita. Bukan kita ngomong dengan batu. Kadang-kadang kalau ingin disamakan tuh kadang-kadang saya jadi hilang ya ketika waktu teman-teman semua tuh berharap bahwa kami ini juga seperti ini nanti. Tidak pernah ada, tetapi dari seluruh penjuru bumi, dimanapun berada tetap menghadap kepada Tuhan di negeri Mekah. Tuhan di negeri Mekah ini bisa menghapus dosa. Tuhan di negeri ini bisa yang namanya berbicara. Di akhir nanti kiamat, batu ini bisa bicara. Kalau kami orang Kristen, Tuhan Yesus itu datang untuk menghakimi kita semua. Kemudian terkait dengan yang namanya bidadari surga, mohon maaf nih ya, kami sudah tegaskan berulang kali bahwa tidak pernah ada yang namanya perkawinan di surga yang seperti berjima untuk mendapatkan gadis-gadis montok yang sebaya. Sekali lagi kami berbeda dengan kalian dan tidak pernah ada sejarah bahwa kami itu percaya bahwa di surga nanti akan ada kawin-mawin. Tidak pernah ada orang Kristen di dunia ini yang seperti itu cara belajarnya, cara mengertinya. Jelas ya, jadi kalau tentang perkawinan di surga, inilah yang membuat kita berbeda dengan kalian. Dan terima kasih ketika waktu kalian sudah mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi semua umat muslim ini percaya bahwa di surga itu memang akan ada kawin-mawin. Akan ada yang namanya gadis-gadis montok yang sebaya, yang umur mereka sebaya. Pertanyaannya perempuan mau jadi apa di surga ya? Nanti kita lihat di dalam Sunan Ibnu Majah 4328 ya. Jadi di sini
Ya, sebenarnya 4329 dulu. Nanti di surga setelah Anda kawin mawin, di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak, maka ia akan melahirkan dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Ya, jadi ini nanti akan ada lagi hamil-hamil di surga. Makanya kita nggak percaya kepada Islam tentang bagaimana di surga itu nanti juga akan ada hamil, akan ada yang namanya beranak pinak lagi, kemudian mereka menjadi umur sebaya lagi, kemudian kawin-kawin. Nah, ini konsep surga yang kita agak sedikit bingung, ya. Konsep surga seperti apa ketika ini sudah sebaya, semuanya orang umurnya sebaya, kemudian dia hamil lagi, nanti umurnya sebaya lagi, kawin lagi, ya. Dengan yang namanya tidaklah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari surga. Dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka memiliki apa. Jadi ini tegang terus ini. Ini ya. Memiliki fi yang rapat, ya, dan pi yang tidak loyo. Ini Sunan Ibnu Majah 4328. Teman-teman bisa baca semuanya. Di situ Nabi yang berkata seperti itu. Dan Al-Quran pun mengikuti bahwa nanti akan ada gadis-gadis montok. Jadi tentang kerajaan surga, tentang tujuan kita sudah sangat berbeda. Tentang yang namanya sembah batu, kalian sembah batu. Dan kalian tidak pernah ada menjawab suatu dalil apapun bahwa kalian itu disuruh oleh Allah untuk yang namanya sujud kepada Ka'bah. Baitullah itu datangnya dari manapun, tidak pernah ada sejarah dari bangsa Israel. Makanya kalau seandainya kalian mengatakan bahwa nanti batu yang akan bersaksi, batu, jangan disama-samakan. Kami berbeda dengan kalian. Kami bukan umat yang namanya menyembah batu. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 tadi. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman dapat surga, sembah batu, kami tidak ingin disamakan. Ya, kami tidak mau disama-samakan karena kami tidak pernah dalam sejarah kami Tuhan Yesus datang untuk sujud kepada batu ini. Dan kami pun tidak pernah menginginkan yang namanya surga bidadari seperti yang Anda ingin samakan. Ya, saya kira itu demikian ya. Saya tidak ada pertanyaan lagi karena sudah selesai, tidak dijawab apapun. Ya, mungkin ini langsung aja ya untuk supaya langsung jawab dan penutup. Gimana, Bro? Boleh. Langsung jawab dan penutup. Ini gue jawab ya berarti ya. Jadi gitu teman-teman. Ini udah. Yang pertama, sebentar. Ini ada di, lo yang mana sih? Konsisten. Yesus itu manusia apa anak domba sih? Apa kayak gimana sih? Ya, gue sih ngikutin alurnya aja ya. Alurnya kadang-kadang Yesus itu disebut dengan anak manusia, kadang-kadang dia disebut anak domba, dan bahkan dalam oke, nah di sini oke. Jadi nah, di sini dikatakan apa? Dalam Yohanes 10 nomor 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Yesus dibilang pintu. Nah ini, gue tuh juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ya. Kenapa Tuhan kalian itu hobi banget dan mempunyai kecenderungan terhadap benda-benda mati gitu. Tadi batu yang hidup. Terus sekarang pintu, besok-besok itu jalan, kan gitu ya. Terus nanti besok-besok lagi jadi berubah lagi jadi anak domba. Terus bukan saya yang menafsirkan, ini loh. Ini pernikahan anak domba. Ini pernikahan anak domba. Ini tuh dari mana? Grup BibleStudy.com, bukan blogspot ya. Grup BibleStudy.com. Nah ini bisa dicek, mengatakan tentang apa? Menjelaskan tentang pernikahan anak domba, gitu. Kadang dia disebut batu penjuru. Ya inilah pernikahan anak domba. Dan ini juga ketika kita lihat juga dalam menikahi, tegak terus ya. Wah disuruh tegak terus nih kayaknya nih. Ini akan nyuruh tegak terus. Jadi kenapa tegak terus? Karena dalam Matius 19 nomor 29,
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wait. Kayaknya ada yang kurang nih. Kita lihat terjemahan versi Kristen di luar sana. King James Version. Nomor 29. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, demi kemuliaan namaku, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. Jadi nanti, tenang, lu dapat 100 istri. Jadi santai aja nanti dapat 100 istri kok. Jadi itu 100 istri itu harus digunakan dengan tegak setegak-tegaknya. Itu yang selanjutnya lagi saya tadi mau bahas Yohanes 4 nomor 24 itu mengenai roh dan kebenaran. Sebenarnya Yohanes 4 nomor 24. Nah, kita lihat di sini. Ya inilah kalau terjemahan. Di sini katakan apa? Yohanes 4 nomor 24. Ilah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita lihat. Di sini dalam Yunani apa? Di sini katakan apa? Pneuma hoteos kaitos proskunentas auton en pneumatikas aletheia tei proskunein. Di sini dikatakan apa? Pneuma hoteos. Kalau menggunakan kata itu dalam Yunani itu, di sini nggak mungkin kata ho. Di sini nggak mungkin kata definite article. Ini mestinya hoti atau ina. Itu kenapa dalam King James Version, God is a spirit. Ini tuh ada italic. Karena apa? Ini sebuah penafsiran. Kalau kita lihat, set. Nah, pneuma, theos, God is-nya, kata is-nya itu tuh tanda kurung. Jadi modal tanda kurung itu bisa jadi langsung roh Tuhannya. Itu. Sekarang kita mau closing statement ya. Iya, langsung aja, silakan. Jadi alhamdulillah teman-teman, diskusi berjalan dengan Ini baik. langsung aja ya. 5 menit lagi ya? Ya, 5 menit lagi boleh. Oke. Jadi, alhamdulillah teman-teman, diskusi sudah kita lakukan. Dan semoga teman-teman semua juga mendapat pencerahan. Dan semoga apa yang kita diskusikan ini membawa suatu pemahaman yang baru ya. Dan juga konkret dalam Islam. Dalam Islam itu, Tuhannya Esa. Tuhannya Esa, dan juga dia tidak berbilang. Jadi dalam Islam itu la syarikalah. Jadi tidak boleh mensyirikan Allah. Tidak boleh mensyirikan Allah. Kenapa? Karena itu sama saja itu apa ya? Sama aja itu mentigakan Tuhan. Jadi jangan pernah mempoligamikan Tuhan. Tuhan tuh cukup satu. Tuhan cukup satu. Gitu loh. Jangan seperti nanti ada penyembah-penyembah pagan terdahulu itu yang biasa mempartnerkan Tuhannya. Ada Mitra, ada Osiris, dan ada Tuhan-Tuhan pembanding lainnya. Jadi ketika Tuhan yang satu lagi istirahat, nanti dibantu Tuhan yang lain. Katanya Tuhan itu mampu untuk menjadikan segala sesuatu itu dengan maha kuasanya. Akan tetapi, Tuhan itu harus mempunyai syarikat. Nah ini yang jadi permasalahan. Dan semoga teman-teman semua, teman-teman Islam juga tercerahkan bahwa mengenai masalah pernikahan, itu sudah kita coba jabarin lebih luas lagi tadi. Dan juga mengenai sujud, mengenai Ka'bah, mengenai batu hitam, dan
satu lagi yang penting bagi teman-teman semua, di dalam Quran itu tidak ada pernah perintah untuk kita tuh mempertuhankan Hajar Aswad, itu gak ada. Tidak ada perintah untuk menuhankan Hajar Aswad. Batu bisa bersaksi gak? Iya, di kitab temannya sebelah juga ada. Di kitab teman sebelah juga ada, batu itu bisa menjadi saksi. Dan juga Allah Azza wa Jalla itu tadi juga sempat disinggung bahwa kasih itu berasal dari surga yang nyata. Allah Subhanahu wa taala itu membuat surga itu bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya itu bertempat tinggal, tidak. Surga itu diciptakan khusus untuk makhluknya Allah. Sebagai apa? Sebagai reward. Sebagai reward. Jadi di surga kita itu di dalamnya itu banyak kenikmatan. Kalau di surga itu tidak bisa dapat kenikmatan, lalu apa rewardnya? Apa reward yang harus Tuhan kasih itu kepada kita? Setelah kita setia, kita mengikuti Dia, menjauhi larangannya, ngikutin perintahnya, ngikutin semua perkataan melalui perantara nabi-nabinya, tidak mensyirikan Dia. Apa rewardnya? Kalau cuma hanya sekedar memuji-memuji, itu bisa kita lakukan juga di dunia. Seumur hidup loh. Jadi di dalam Islam itu, surga itu khalidina fiha. Maksudnya kekal. Kita tuh di surga itu kekal. Di dunia ini adalah sebagai tempat kita melakukan amal baik. Tempat kita melakukan banyak pahala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun akan berpengaruh nanti kita ke depannya. Mau jadi seperti apakah kita? Dan ingat, kita itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, karena dengan rahmatnya Allah, kita diberi kesehatan, diberi rezeki. Bisa apa? Bisa beribadah, bisa berbuat baik, bisa belajar, bisa ini dan itu. Karena kasih sayangnya Allah. Bukan karena semata-mata hasil perjuangan pribadi sendiri. Dan juga bukan hasil orang yang memberikan atau yang tidak ada yang harus mati di sini. Karena surga itu hadiah dari Allah untuk umat yang nggak perlu ada yang mati di sini. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang. Ya. Oke, ini saya penutup ya, kesimpulan ya. Oke ya, langsung aja nih, belum dimulai ya. Sebentar. Oke ya, ini kita dari tadi sudah berdiskusi dan ini sudah sampai kepada tahap terakhir ya. Ini adalah menyimpulkan ya atau konklusi ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kok Tuhan itu bisa jadi pintu, Tuhan jadi ini, bahasa Yesus itu tak jadi pintu, jadi batu karang, jadi jalan kebenaran ya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dengan cara metafora bahasanya, Tuhan itu banyak gelar. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita percaya kepada Dia karena Dia mengajarkan berasal dari surga. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pintu, tentang jalan, tentang batu, itu hanyalah benda-benda yang ada di dunia ini. Tetapi kita tidak menyembah batu yang disembah untuk bisa menghapus dosa. Tidak pernah ada orang Kristen yang menyembah batu. Ya. Dan tentang yang namanya reward surga, Tuhan kita itu bukan sales yang nawarin tentang surga-surga itu. Malaikat di surga sampai hari ini dia hidup. Apakah dia pernah mengeluh bahwa surga itu kok tidak ada kawin-mawin? Kita bersatu dengan Allah itu tentang kasih yang luar biasa itu, kok malaikat nggak pernah yang namanya mengeluh bahwa nanti di surga itu ada kawin-mawin? Tidak ada.